Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur-unsur pendidikan. A. Latar belakang. Istilah pendidikan sering kita dengar di telinga kita dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting untuk diberikan dan diajarkan kepada orang lain dari orang-orang tertentu pula. Pada zaman global seperti sekarang ini, pendidikan merupakan suatu hal yang penting karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tentang kehidupan. Pendidikan juga dikatakan penting karena pendidikan itu adalah hal yang diajarkan secara turun-temurun dari dulu. Sejak kita lahir pun, orang tua kita pasti sudah memberikan pendidikan. Itu dapat diperoleh melalui berbagai cara, misalnya melalui perkataan atau tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendidikan juga dapat diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti buku dan lain-lain. Pendidikan itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat terlepas begitu saja dari kehidupan manusia. Setiap proses pendidikan tidak mungkin jalan begitu saja tanpa ada unsur-unsur yang mendukung di dalamnya. Proses pendidikan ini pasti melibatkan banyak aspek seperti unsur-unsur pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan terarah sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut. Ketika semua unsur pendidikan mengetahui perannya masing-masing, maka ini akan mempermudah dalam menggapai tujuan dari pendidikan tersebut. Namun, sekedar mengetahui bukanlah hal yang dianggap cukup. Kesadaran akan pengaplikasian yang penuh keikhlasan adalah sesuatu yang lebih penting, karena dalam pendidikan dibutuhkan seorang pendidik yang tangguh dan penuh kesabaran dalam menyalurkan segala ilmu yang ia punya. Semua unsur-unsur dalam pendidikan haruslah saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ini dikarenakan banyak hal yang dapat mengakibatkan suatu proses pembelajaran yang tidak patuh pada peraturan yang berlaku, serta berakibat melemahnya suatu misi untuk mencapai visi secara maksimal. B. Pengertian pendidikan. Pendidikan sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan yang lebih baik. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, faham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. C. Pengertian unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang harus ada dalam proses pendidikan yang semuanya merupakan kesatuan integral yang mengisi. Unsur-unsur pendidikan meliputi beberapa hal. Pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Ketujuh, tempat di mana peristiwa berlangsung atau lingkungan pendidikan. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk pribadi serta berbagai bagian dari struktur proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang telah mengalami fase perkembangan dan pertumbuhan baik dari fisik, mental, maupun pikiran. Hakikat peserta didik yang pertama adalah peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa,
yang mempunyai dunia sendiri. Yang kedua adalah peserta didik memiliki perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Perbedaannya disebabkan oleh faktor hidup atau fitrah maupun esogen atau lingkungan yang meliputi segi jasmani, integrasi sosial, bakat minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah peserta didik dipandang sebagai kesatuan satu sistem manusia maupun terdiri dari banyaknya segi, tetapi merupakan satu kesatuan raga, yaitu cipta, rasa, serta karsa. Yang keempat adalah peserta didik merupakan objek dalam pendidikan yang aktif, kreatif, serta produktif. Orang yang mendidik atau yang disebut sebagai pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai pribadi pendidik dalam pendidikan. Secara formalnya, yang terjadi dalam pendidikan adalah orang tua, guru, pemimpin masyarakat, ulama, serta pemerintah yang sudah formal. Disebut formal karena namanya sudah menunjukkan fungsinya sebagai pendidik maupun yang dapat dimasukkan dalam pendidikan antara adalah orang dewasa, disertai akan diberikan penjelasan mengenai orang dewasa, orang tua, serta seorang guru. Yang pertama adalah orang dewasa. Pengertian orang dewasa itu sendiri ialah: pertama, manusia yang memiliki pandangan hidup, prinsip hidup yang pasti dan tetap. Yang kedua adalah manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita untuk mendidik. Yang ketiga adalah manusia yang telah mencapai usia paling rendah adalah 18 tahun. Yang keempat adalah manusia yang cukup mengambil keputusan baik untuk dirinya sendiri maupun perbuatannya. Yang kedua adalah orang tua adalah pendidik kodrat anak dalam hidupnya yang berdasarkan hubungan cinta kasih sayang. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak, berfungsi sebagai peti untuk mempertanggungjawabkan, melindungi, mengasuh, serta mengasihi. Dan yang ketiga adalah guru. Guru sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal, sekolah yang secara langsung dan tegas menemel kepercayaan dalam masyarakat untuk mengakui jabatan dan tanggung jawabnya pendidikan dalam diri anak didik. Dan dalam lembaga pendidikan formal adalah sebagai berikut. Lalu ciri guru-guru yang baik adalah: yang pertama adalah dapat memahami dan mengamati murid. Yang kedua adalah harus mengerti dan memahami bahasa pembelajaran yang akan diberikan. Yang ketiga adalah dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang akan diberikan kepada murid. Yang keempat adalah dapat menghubungkan pembelajaran dan kebutuhan siswa atau murid. Yang kelima, tidak terkait oleh satu buku saja. Peran pendidikan adalah siapa saja yang bertugas sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik bukan hanya menyajikan bahan saja, tetapi sekaligus menyajikan kepribadian kepada anak. Seorang pendidik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai bakat dan keinginan untuk menjadi seorang pendidik. Yang kedua, mempunyai sifat kepribadian yang baik menurut norma-norma. Yang ketiga adalah ramah, periang, dan memiliki perasaan luhur dan optimis. Yang keempat adalah pribadi terbuka dan mudah berteman dengan lingkungan. Yang kelima adalah cepat mengambil keputusan dan bijak. Yang keenam adalah lincah gerak-geriknya, gagah dan rapi dalam penampilannya. Unsur pendidikan yang keempat yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi dilatih antara peserta didik dengan pendidik yang terarah dan mencapai tujuan. Pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses komunikasi interaktif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Mengajar merupakan serangkaian interaksi antara orang yang berperan pendidikan dengan anak didik untuk mengukur keaktifan. Guru seorang pengamat menggunakan seperangkat dimensi yang dianggap ada hubungannya dengan keaktifan. Peranan guru dinilai baik atau buruk tergantung pada klasifikasi yang dibuat.
Murid baik ialah murid yang tidak meninggalkan gurunya mengikuti pembelajaran, tidak mengganggu teman di kelas, dan patuh. 3 hal yang membedakan peranan guru dan murid. Yang pertama, tingkat kesukarelaan. Yang kedua, tingkat keaktifan versus kepasifan. Dan yang ketiga, kekuasaan dan wewenang. Unsur pendidikan yang kelima yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan adalah kemampuan dan keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar komunikasi yang ditetapkan pemerintah. Pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran sesuai dengan standar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran dan materinya beda-beda menunjukkan terciptanya standar komunikasi. Unsur pendidikan yang keenam yaitu cara yang digunakan dalam pembimbingan. Cara yang pertama, alat-alat. Alat-alat adalah segala sesuatu yang membantu melaksanakan pendidikan di dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, alat sebagai pelengkap, dan yang kedua, alat sebagai peraga. Cara yang kedua yaitu metode. Metode pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran adalah kerangka konseptual yang dilandasi oleh teori pembelajaran psikolog, filsafat, sosial, dan komunikasi yang membutuhkan prosedur yang semestinya untuk mencapai. Unsur pendidikan yang terakhir yaitu tempat di mana peristiwa berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang memberikan pengaruh kepada anak. Secara umum, lingkungan adalah tempat di mana proses pendidikan berlangsung dan lingkungan di mana anak-anak bergaul setiap harinya. Bila kita teliti, mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana, maka lembaga-lembaga pendidikan meliputi 1. Lembaga pendidikan keluarga atau informal, 2. Lembaga pendidikan sekolah atau formal, dan yang terakhir lembaga pendidikan masyarakat atau non-formal.